Selain Sri Kandi, para menteri, ada juga Profesor Stella Christy yang mendadak menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir ini ya pemirsa. Stella Christy terpilih sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dalam Kabinet Merah Putih. Bergabung di studio CNN pada malam ini, kita kedatangan dari Ibu Wamen Dikti Saintek, Ibu Profesor Stella Christy. Selamat malam. Selamat malam, Ibu Mas Heranov. Profesor, saya panggilnya Profesor, Ibu Stella, Mbak Ibu aja. Wamen, atau Mbak yang lebih Stella akrabnya Ikrit kita apa nih? Mbak Stella aja. Mas Stella, Iya. ini yang menjadi pertanyaan awal saya adalah banyak teman-teman yang menanyakan, tanyain dong kacamatanya dibeli di mana? Sehingga banyak yang ingin beli juga nih kayak di online, viral di TikTok, di media sosial lainnya. Kacamatanya beli di Polandia, Mas. Iya. Kalau range harganya. Ya, Jadi udah kepikiran nih, hitung-hitungannya berapa ya? Budget gitu. Saya lupa. Itu harus ditanya yang tokonya. Tapi ini benar asli dari luar berarti ya? Iya, kebetulan memang kan suami saya orang Polandia, jadi kalau harus mengunjungi keluarga, jadi waktu mengunjungi keluarga ya beli kacamata. Tapi Terima kalau kasih kacamata loh. kan investment, jadi ya pas waktu perlu kita beli yang bisa dipakai lama begitu ya, Yang Mas. trik dan juga menjadi sorotan publik, viral gitu Itu ya. nggak rencana sih. Tapi bagus loh Mas Ella. Mas Ella, ini kemudian yang menjadi apa ya perhatian bagaimana kemudian Anda juga bisa menjadi perhatian publik karena banyak sekali ya penghargaan, bukan penghargaan, gelar begitu ya yang Anda Enggak sih, gelar dapatkan. sih enggak ya. Masih muda tapi sudah profesor gitu ya. Ini bagaimana bisa kepikiran menjadi seorang ilmuwan dan juga terjun di sains? Waktu kecil sebenarnya nggak ada kepikiran menjadi ilmuwan. Saya baru kepikiran mau jadi ilmuwan itu sebenarnya ada awalnya waktu SMA, ada teman-teman saya termasuk waktu itu pacar saya yang sekarang jadi suami saya. Dia memang selalu ingin jadi ilmuwan. Jadi saya tertarik apa sih itu ilmuwan. Tapi waktu itu saya nggak kepikiran. Waktu kuliah di Harvard, saya majornya adalah economics sampai tahun ketiga. Dan setelah tahun ketiga itu saya berubah. Sebenarnya apa itu ilmuwan? Ilmuwan itu adalah seorang yang bertanya dan ingin menemukan jawaban-jawaban. Jadi kebetulan waktu itu saya ada pertanyaan dan pertanyaan itu jauh lebih menarik daripada di pertanyaan ekonomi pada saat itu ya. Jadi saya pindah haluan karena saya mempunyai pertanyaan tentang dari mana sih orang tahu apa itu handphone, apa itu jam tangan, apa itu baju. Karena kalau kita lihat anak-anak tidak pernah diajarkan apa itu baju, apa itu kemeja, tapi mereka bisa tahu. Nah itu kalau kita perhatikan, kalau kita tanyakan itu jawabannya rumit. Karena pasti kalau saya tanya Mas Heranov, jelasin ke orang dari Mars apa itu baju, susah pasti. Jawabannya apa itu baju. Nah, iya itu jadi pertanyaan itu saya ingin tanya sampai dalam, itulah yang terus saya berdalamkan di Terpesona ilmuwan sekali saya mendengar tanggapan dari Mas Stella, dagingnya dapat sekali gitu. Kalau berbicara 1 menit nampaknya wah sekali begitu. Terima kasih Mas. Mas Stella juga yang menjadi perhatian hingga kini pembekalan di Magelang. Ya. Anda siap? Anda dari sipil akan diberikan pembekalan nuansa militer nanti di Magelang? Oke, kalau secara fisik sih saya tidak ada persiapan khusus, tapi saya cukup yakin saya kuat karena saya sering camping dan naik gunung, jadi nggak masalah untuk itu. Tapi saya justru sangat semangat bahwa diberikan training, akan ada pembekalan, ini sangat buat saya sangat berguna sekali, terutama sebagai orang yang belum pernah sebelumnya ada di pemerintahan. Jadi saya sangat menghargai bahwa Pak Prabowo itu mempunyai visi bahwa kita di training, bukan saja dengan pembekalan, tapi untuk bersama. Ini menurut saya Pak Prabowo sudah menekankan teamwork dan beliau sungguh ingin ini berjalan dan tentu saja kita tahu bahwa ini dari segi kognitif ya, dari segi kognitif kalau kita bersama dalam 3 hari melalui sesuatu itu pasti ada bonding, itu ada sainsnya juga dan itu sangat berkesan buat saya bahwa kita akan. Dong Mbak Stella, apa agenda di sana? Apakah ada manjat tebing atau bagaimana? Oh itu saya juga nggak tahu. Kita juga tidak tahu. Kita tidak dikasih tahu. Kita pokoknya siap mental untuk bersama, untuk bekerja bersama, untuk fokus ya. Ini juga sangat baik. Fokus sebelum kita memulai tugas-tugas kita yang sangat berat. Ini 3 hari waktu yang cukup lama untuk mengenal satu sama lain. Apakah singkat atau lama? Untuk saling mewujudkan teamwork tadi, kompak. Iya. Saya rasa untuk awal ya, untuk awal itu cukup efektif karena itu kan 3 hari, tetapi intens. Jadi waktu yang dipergunakan itu selalu kan bukan kalau kita waktunya 24 jam tapi kitanya nggak pernah ngomong, ya ini. Tapi kalau dalam 2 jam tapi kita harus intens nih. Kalau misalnya masa wawancara saya 2 jam, pasti kita akan kenal baik setelah itu kan. Jadi intensity. Jadi saya rasa ini intensitinya cukup, ya efektif.